Halo dan selamat datang. Saya Helsi Herlinda di sini di sesi kali ini berdasarkan buku akuntansi manajemen. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen akuntansi sesi 3. Setiap bisnis yang sukses bergantung pada satu hal, yaitu keputusan yang digerakkan oleh data. Namun bagaimana perusahaan melacak biaya, merencanakan anggaran, dan mengoptimalkan sumber daya? Jawabannya ada di akuntansi manajemen. Dalam video ini saya akan mengungkapkannya. Yang pertama, apa itu akuntansi manajemen dan apa bedanya dengan akuntansi keuangan. Yang kedua, prinsip-prinsip dan fungsi utama yang mendorong bisnis ke depan. Yang ketiga, alat paling ampuh yang digunakan dalam akuntansi manajemen. Yang keempat, contoh dunia nyata tentang bagaimana perusahaan menggunakannya untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi. Apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah fungsi bisnis internal yang membantu para manajer mengambil keputusan berdasarkan data keuangan dan operasional. Hal ini berfokus pada 3 area utama. Yang pertama, perencanaan, menetapkan tujuan dan membuat peta jalan keuangan. Yang kedua, pengendalian, memantau anggaran, pengeluaran, dan kinerja bisnis. Yang ketiga, pengambilan keputusan, mengevaluasi berbagai skenario keuangan untuk mendapatkan hasil terbaik. Tidak seperti akuntansi keuangan yang melaporkan kinerja keuangan kepada pihak eksternal seperti investor, regulator, dan otoritas pajak. Akuntansi manajemen hanya untuk penggunaan internal, membantu bisnis membuat pilihan strategis setiap hari. Mengapa akuntansi manajemen penting? Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, perusahaan tidak bisa menebak-nebak saat mengambil keputusan. Beberapa harga yang seharusnya dibebankan oleh perusahaan untuk produknya. Produk mana yang menghasilkan keuntungan paling besar, di mana kita dapat mengakses biaya tanpa pengorbanan kualitas. Contoh seorang CEO yang memutuskan apakah akan berinvestasi dalam teknologi baru dengan menggunakan analisis biaya manfaat. Akuntansi manajemen menyediakan data yang akurat dan real-time untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan mendorong kesuksesan bisnis. Sekarang, mari kita jelajahi fungsi inti akuntansi manajemen dan bagaimana fungsi tersebut membantu bisnis setiap unggul. Fungsi inti akuntansi manajemen. Untuk benar-benar memahami akuntansi manajemen, mari kita uraikan di dalam 6 fungsi inti. Yang pertama, analisis biaya dan perilaku biaya. Setiap bisnis perlu mengetahui beberapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Akuntan manajerial mengklasifikasikan biaya menjadi yang pertama, biaya tetap, biaya yang tetap sama, misalnya sewa, gaji. Yang kedua, biaya variabel, biaya yang berubah seiring dengan tingkat produksi, misal bahan baku, komisi. Yang ketiga, biaya campuran, kombinasi keduanya, misalnya tagihan listrik yang memiliki biaya dasar tetap ditambah biaya penggunaan. Contoh sebuah pabrik yang mengurangi biaya produksi dengan menganalisis pemborosan dan efisiensi. Penganggaran dan peramalan. Bisnis menggunakan anggaran untuk merencanakan masa depan. Ini termasuk yang pertama anggaran operasional untuk pengeluaran harian, yang kedua anggaran modal untuk investasi jangka panjang, yang ketiga anggaran arus kas untuk memastikan likuiditas dan menghindari kekurangan keuangan. Contoh startup yang menggunakan penganggaran untuk mendapatkan pendanaan dari investor. Evaluasi kinerja dan analisis varians. Bagaimana perusahaan mengukur kesuksesan? Akuntan manajerial melacak kinerja aktual vs kinerja yang diharapkan dengan menggunakan analisis varians. Misalnya, jika sebuah perusahaan memperkirakan akan menghabiskan $50 untuk bahan baku, namun ternyata menghabiskan $55, mereka akan menganalisa alasannya dan menyesuaikan anggaran di masa depan. Contoh jaringan restoran yang mengidentifikasi pembengkakan biaya karena kenaikan harga pemasok. Analisis biaya value laba CFP. Perusahaan menggunakan analisis CFP untuk menentukan
beberapa banyak unit yang harus mereka jual untuk mencapai titik impas atau mencapai target laba. Rumus titik impas sama dengan biaya tetap atau harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Contoh sebuah perusahaan teknologi yang menetapkan harga ponsel pintar berdasarkan analisis titik impas. Keputusan investasi modal. Seharusnya perusahaan berinvestasi dalam mesin baru atau membuka cabang baru. Akuntansi manajemen membantu bisnis mengevaluasi keputusan investasi jangka panjang dengan menggunakan yang pertama, nilai sekarang bersih (NPF), yang kedua, tingkat pengembalian internal (IRR), yang ketiga, periode pengembalian modal payback atau FRIOD. Contoh sebuah perusahaan logistik yang berinvestasi pada truk listrik setelah melakukan analisis ROI. Penetapan biaya berbasis aktivitas ABC. Metode ini mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas aktual, bukan rata-rata secara umum. A. Penetapan biaya tradisional dapat membebankan semua biaya overhead pabrik secara merata di semua produk. B. ABC mengidentifikasi produk mana yang mengkonsumsi lebih banyak sumber daya yang mengarah pada keputusan penetapan harga yang lebih baik. Contoh, produsen mobil yang menyadari bahwa SUV membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada mobil kompa dan menyesuaikan harga yang sesuai. Segmen 4, masa depan akuntansi manajemen. Dengan munculnya teknologi akuntansi manajerial berkembang, dan otomatis analisis data real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang kedua, analisis prediktif, memperkirakan tren dengan pemodelan data tingkat lanjut. Yang ketiga, manajemen biaya global, mengelola operasi keuangan di seluruh pasar internasional. Perusahaan yang menerapkan teknik akuntansi manajerial modern akan memiliki keuntungan yang signifikan dalam hal efisiensi, probabilitas, dan pertumbuhan strategis. Kesimpulan, mengapa kamu harus mempelajari akuntansi manajemen? Akuntansi manajerial bukan hanya untuk akuntan. Ini penting bagi pemilik bisnis, manajer, dan siapapun yang membuat keputusan keuangan. Ingin mengembangkan bisnis, kamu harus mempelajari analisis biaya, berencana meluncurkan startup, kuasai penganggaran, bekerja di bidang keuangan, pahami evaluasi kerja. Dengan pengetahuan yang tepat, kamu dapat mengubah data menjadi keputusan cerdas yang mendorong kesuksesan bisnis. Sekian dari saya.